Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gaddafi. NIM 12405193187 akan mempresentasikan materi perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan-pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan pesan. Ada beberapa yang termasuk perencanaan pesan-pesan bisnis, yaitu pemahaman proses komposisi. Penyusunan proses komposisi seperti halnya proses menciptakan lagu. Dalam menciptakan lagu, hal yang dilakukan yaitu merencanakan lagu, membuat aransemen, dan menentukan musisi hingga melakukan revisi-revisi sehingga lagu enak didengar. Begitu juga proses penyusunan pesan-pesan bisnis. Penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi merencanakan, pengorganisasian, dan revisi. Yang kedua, perencanaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan diantaranya yaitu maksud komunikasi, sasaran audien, ide pokok, dan saluran yang digunakan. Yang ketiga, pengorganisasian. Organisasi dan komposisi erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Perlu diperhatikan untuk menggunakan kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana, mudah dimengerti, dan dilaksanakan. Yang keempat, revisi. Seluruh materi, seluruh maksud dan isi pesan ditelaah kembali, dan substansi pesan yang akan disampaikan, gaya penulisan, struktur kalimat, dan bagaimana tingkat pemahaman pengecekan dilakukan agar pesan tersampaikan sesuai perencanaan. Yang kelima, penentuan tujuan. Tahap pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Untuk dapat melakukan hal itu, pertama Anda harus menentukan tujuan yang jelas untuk tujuan organisasi. Yang keenam, mengapa tujuannya harus jelas. Menentukan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup antara lain. Yang pertama, keputusan untuk meneruskan pesan, menanggapi audien, untuk memusatkan isi pesan. Yang ketujuh, tujuan komunikasi bisnis. Secara umum ada 3 tujuan komunikasi bisnis, yaitu memberi informasi, persuasi, dan melakukan kolaborasi. Yang ke-8, cara menguji tujuan. Untuk menguji apakah tujuan yang telah ditetapkan tersebut sudah baik atau belum, perlu pengujian dengan 4 pertanyaan berikut. Apakah tujuan tersebut realistik? Apakah waktunya tepat? Apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Yang terakhir, yang ke-9, analisis audien. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah memerhatikan audien yang akan dihadapi. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Diana. Nama saya Fakih Mardiana Husna, NIM 12405193193. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu mengorganisasikan pesan-pesan. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada bawahannya biasanya tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang tersampaikan tidak tepat pada sasaran atau hasilnya tidak sesuai apa yang dikehendaki. Komunikasi yang tidak terorganisasi dengan baik biasanya bermasalah pada pengelompokan dan urutan butir-butir pesan. Pesan-pesan yang tidak terorganisasi dengan baik akan sulit dipahami dan menimbulkan rasa frustasi kepada si penerima. Kemudian, hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi. Yang pertama, yaitu bertele-tele atau terlalu panjang. Hal ini biasanya terjadi pada awal pesan, di mana ada banyak paragraf, sehingga dapat mempersulit si penerima untuk fokus pada ide pesan tersebut. Kemudian yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, di mana hal-hal yang tidak relevan ini hanya akan membuang-buang waktu dan mempersulit fokus pada ide pokok pesan. Kemudian yang ketiga, menyajikan ide-ide yang tidak logis. Kemudian yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam bahasan. Jadi kita harus bisa mengelompokkan dan mengurutkan butir-butir pesan sehingga dapat menjadi kesatuan yang logis.
Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan pesan-pesan yang baik. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan dapat memuaskan informasi, motivasi maupun praktis bagi para audiens. Mengorganisasikan pesan-pesan dengan baik merupakan suatu tantangan bagi si komunikator. Untuk mengorganisasikan pesan dengan baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Kemudian yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan secara logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Selanjutnya adalah revisi pesan-pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat tersebut dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan ketik atau kekurangan lainnya, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Keterampilan merevisi. Dalam menulis surat-surat bisnis yang baik, diperlukan proses pemikiran, tenaga, dan waktu yang cukup. Akan berbahaya apabila penyampaian pesan-pesan bisnis cenderung dilakukan secara asal-asalan dan ceroboh, baik dari sisi substansi isi pesan maupun format penulisannya. Pesan-pesan bisnis terbagi menjadi 2, yaitu pesan-pesan bisnis tertulis dan pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan. Pesan-pesan bisnis tertulis. Mengedit isi dan cara pengorganisasiannya. Pada fase awal pengeditan, perlu diperhatikan secara seksama, terutama pada pesan-pesan awal dan akhir, karena pesan-pesan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap audiens. Perhatikan bahwa pembuka surat atau memo haruslah relevan, menarik, dan memberikan reaksi pada pembacanya. Untuk pesan-pesan yang lebih panjang, beberapa paragraf pertama mencakup subjek, maksud, dan organisasi bahan. B. Mengedit mekanik atau teknis penulisan. Setelah melakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisannya, langkah berikutnya adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknis penulisan. Suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain: 1. Susunan kalimat yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada sehingga mudah dipahami dengan baik. Yang kedua, penggunaan kapitalisasi secara tepat. Yang ketiga, penulisan tanda baca secara benar. Yang keempat, perhatikan makna keutuhan suatu kalimat sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Dan yang kelima adalah perhatikan pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. C. Mengedit format dan layout. Langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis adalah mengedit format atau layout secara keseluruhan. Di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis, dan tanda baca, format penulisannya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, ditata rapi, bersih, tidak penuh coretan, dan kertas yang digunakan berkualitas baik, audiens Anda akan senang membacanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.